Merah. Sepakat. Kang Deddy lebih, ini anak jenius, maksudnya jenius itu loh. Artinya senyum beliau saja itu artinya kan besar. Bermakna. Bermakna. Mungkin beliau marah dalam hatinya. Cuman cara tapi senyumnya cara udah dia tahu menyampaikan ya. sangat intelektual. Udah sampai ke sini ya. Sampai ke sini. Luar biasa. Luar biasa hari ini. Inilah tempat kita, Bung Arkon. Tempatnya adem. Adem, tenang dan sunyi. wah ya, sengaja dipasang kedap ya. Dan ini alhamdulillah kan disupport teman-teman juga. Ya. Gitu dia ceritanya. Baik, Bung Arkon, selamat malam, Bung. Malam, Bang Idris. Selamat datang di studio Bincang Kita. Siap. Pastinya menceritakan tentang berbagai edukasi dan menjadi edukasi. Harus itu. Tentunya buat masyarakat luas Ya. Indonesia dan khususnya Provinsi Jambi. Selamat datang ya, selamat malam. Malam menjelang larut. Malam, ini dia Bung Arkon. Siap. Selaku tokoh muda Jambi yang juga pernah, bukan pernah, yang juga sekarang juga menjabat ketua KNVI juga ya. Ya, Provinsi Jambi. Provinsi Jambi ya. Terlepas itu mau versi apa, Ya. pastinya orang taunya KNVI. Eksistensi. Asistensi. Dan yang paling sering di mana kegiatannya, apa namanya tadi itu, di milenial apa? Oh ya, emang dari 4 tahun lah, Bang Idris. Apa dari namanya? 2017 itu, kita garap inisiator milenial mendobrak. Inisiator milenial Milenial mendobrak. Oh, ini ketuanya. Inisiator. Inisiatornya Jadi kita langsung. nggak pakai ketua dan sekretaris, Wah. tapi inisiator. Artinya secara kolektif Ya. berjuang sama-sama. Mantap, luar biasa ini. Baik, Bung Arkon, sengaja ini mengundang ini juga. Ini kan mau minta pandangan atau perspektif dari pandangan anak-anak muda ya. Ya. Yang mana pada beberapa hari ini diisukan dengan opini-opini menarik tentang keberagaman dan budaya yang, maaf ini tanda kutip, ataukah itu dikatakan anjlok atau apa ya kan, sehingga terjadi pertengkaran luas di mana-mana, ya kan? Yang terjadi di beberapa hari ini seperti di daerah yang kita tahu di berbagai media itu adanya Sunda gitu ya, di daerah Sunda dan Kalimantan, ya kan? Sunda berarti Jawa Barat dong ya. Jawa Barat. Nah, menyangkut hal ini tentu menjadi pembahasan yang serius seharusnya supaya generasi-generasi kita ini tidak memandang sebelah mata atau tidak berpikiran negatif tentang apa yang terjadi pada yang terjadi hari-hari ini. Begitu kira-kira Bung Arkon. Siap. Secara luas Bung Arkon ingin tahu sedikit tentang keberagaman itu apa yang menurut Bung Arkon ketahui. Jadi gini Bang ya, sebelum kita mungkin ngobrol masuk ke case ya, case per case-nya, saya ingin menarik historis dulu, historical Indonesia dalam konsep. Jadi gini, orang harus sadar bahwa secara hukum kenegaraan, ketika kita masuk dalam satu buah negara, katakan gitu, negara ini kan perspektifnya organisasi yang luas. Makanya ada presiden, segala macam, ada gubernur. Artinya kalau organisasi yang kecil itu OSIS Bang. OSIS. Organisasi yang besar ini kan negara, kira-kira gitu. Nah, salah satu syarat bernegara, artinya kan Bang, yang paling fundamental harus patuh dan taat terhadap ideologinya dan aturan-aturan di dalamnya. Nah itu dulu tuh Bang, di situ dulu tuh. Jadi ketika kita ngomong Indonesia, sebenarnya pertengkaran hari ini pertengkaran yang nggak perlu Bang. Kenapa saya bilang nggak perlu? Saya bilang tadi, kalau kita tarik tadi Bang, Indonesia ini sudah selesai dengan bicara keberagaman. Udah selesai. Coba Bang, bisa kita sama-sama misalnya mendengar substansi ataupun esensi dari pidato Bung Karno 1 Juni misalnya. Apa itu? Tentang keberagaman kan? Keberagaman. Yang kemudian dari pidato itu lalu didiskusikan dengan Hatta dan teman-teman. Lalu 18 Agustusnya tercetuslah deklarasi Pancasila. Walaupun kita memperingati Pancasila itu 1 Juni. Tapi sejarahnya kan begitu tuh. Jadi sejarahnya Pancasila itu dideklarasikan 18 Agustus. Kira-kira begitu. Nah dalam konteks itu, berarti negara ini ideologinya ataupun tidak boleh keluar dari 5 perspektif tadi. Atau 5 butir yang besar. Butir ketuhanan, butir persatuan, keadilan sosial, dan segala macam. Nah, ketika masuk dalam perspektif case tadi Bang, yang belum kita sentuh ini, saya agak sedikit, sebenarnya satu agak sedih, dua lucu. Saya bilang ini orang-orang yang sedang berbicara ini,
apa nggak tahu sejarah, Ya. apa coba-coba bang. Kan ini kita lagi seru bang. Kalau mau viral, aneh-aneh caranya bang. Misalnya kita mau viral nih, kita ngapain, lalu diviralkan. Nah, itu kita khawatirnya itu. Tapi kalau nggak tahu sejarah, masih kita ajarin sejarah. Kembali ke tadi, saya bilang tadi bahwa keberagaman mulai dari agama, suku, etnis, dan segala macam itu sudah selesai ketika bicara 17 Agustus 1945. Ideologinya, dasar bernegaranya adalah Pancasila. Nah, jadi maksud saya itu sudah selesai bang. Jadi ketika Indonesia ini berjalan, orang isunya bukan lagi keberagaman. Memang kita coba bayangkan abang, saya dan teman-teman ini mulai lahir, tetangga kita di depan itu non Muslim. Betul. Tetangga kita di depan tuh kalau kita Jambi ada orang Bungo, ada orang etnis Kerinci, etnis Tanjung Jabung Timur. Bahkan kalau kita di Pulau Jawa ada etnis Sunda. Jadi etnis agama itu bagi kita, bagi anak-anak Indonesia itu hal yang lumrah, hal yang tidak lagi kita perdebatkan karena kita bersepakat mengatakan ini bangsa Indonesia dengan ideologinya lima sila tadi, ya keberagaman, substansinya keberagaman. Jadi tidak perlu dipertengkarkan, karena memang founding fathers kita, Soekarno, Hatta, dan teman-teman itu sudah melihat ini kan jauh bang. Jadi mereka membaca Indonesia kan nggak setahun bang. Mereka membaca Indonesia itu bagaimana Indonesia ini utuh. 100 tahun ke depan, bahkan 1000 tahun ke depan. Nah, salah satu caranya utuh, melihat keadaan sosiologisnya. Jadi kan Pancasila tuh nggak lahir, tiba-tiba lahir itu loh bang. Tiba-tiba presiden merenung lahir, kan nggak gitu bang. Dia melihat keadaan fakta lapangan. Oh ternyata orang Indonesia ini ada semua. Ada yang bahasanya tinggi, keras. Betul. Ada santun banget. Ada yang bahasanya sulit dimengerti. Ada yang gampang dimengerti. Ada yang sangat sopan. Ada yang terlihat mungkin kasar. Itu semua sudah dipandang oleh founding fathers kita. Oh bahwa Indonesia nggak bisa satu bang. Artinya gini, Indonesia nggak bisa nyebut etnis A, nggak bisa bang. Karena memang kita dilahirkan secara lahiriahnya bangsa ini dalam keadaan yang berbeda. Makanya lahirlah Indonesia. Bersepakat bukan untuk sama. Bersepakat berbeda untuk sama. Beda loh tuh bang. Betul. Jadi bukan bersepakat sama. Kalau bersepakat sama, misalnya saya Bang Idris, enggak sama. Bersepakat beda untuk sama. Bersepakat beda untuk sama. Harusnya gitu. Maka lahirlah Indonesia. Nah, jadi sejarah ini yang harus benar-benar menjadi perspektif anak-anak milenial nih bang. Nah ini yang menurut saya adalah sebelum masuk ke kisah dia, artinya, nggak apa-apa. Artinya perspektif kebangsaan itu harus selesai. Harusnya selesai. Harus selesai. Harusnya yang diskursus kita tentang kebangsaan tidak lagi bicara you etnis A, saya B, you benar, saya tidak benar, you status etnisnya lebih tinggi, saya rendah. Orang tidak ngomong itu, bang. Jadi Indonesia sudah bicara kesetaraan, kesamaan, walaupun kita nggak sama. Karena memang dibuatnya ada atas dasar ketidaksamaan untuk sama. Kan sudah selesai itu bang. Coba kita baca buku-buku Pancasila tentang ketuhanan, persatuan, artinya udah selesai. Makanya ketika masuk ke beberapa hari-hari ini bang, ya bukan hari saya katakan beberapa bulan terakhir, kita diganggu telinga kita. Enggak sampai hari ini karena ini juga masuk ke wilayah proses hukum, kita nggak tahu tapi nanti menjadi pembahasan. Ya. Lanjut, Bung. Artinya hari-hari ini bahkan bukan terkait hanya soal, kalau saya sebut nama misalnya soal Kalimantan, soal Sunda. Sebelum itu bang ada soal Ferdinand Hutapea, ada soal Abu Janda, ngomong soal agama, soal ya segala macam. Diusik kenyamanan kita. Jadi kita berbangsa itu sudah tenang, sudah sangat nyaman. Lalu tiba-tiba diusik dengan pernyataan-pernyataannya, coletehan yang tak berdasar, yang jangan-jangan hanya untuk viral. Ini saya khawatir bang. Kalau orang nggak ngerti enak loh bang. Bisa dibuat mengerti. Tapi kalau orang mengerti pura-pura tidak mengerti untuk viral, itu jadi problem bangsa ini. Bahaya. Itu yang bahaya. Jadi saya berharap ini nggak mengerti. Ini saya berharap loh bang. Saya berharap apa yang menjadi diucapkan oleh tokoh-tokoh itu, saya katakan tokoh loh bang, itu karena dasar memang dia tidak mengerti. Kalau tidak mengerti, diajarin orang ngerti bang. Kalau dia pura-pura hanya untuk viral, nah itu jadi problem tuh. Kayak nggak ada kerjaan. Kan kita kan bisa diviral di wilayah prestasi, wilayah konteks yang lain. Jadi nggak usah di wilayah yang mengganggu semangat kebersamaan. Karena itu sudah selesai, bang. Jadi Indonesia sudah selesai. Saya, abang, duduk, kita bertiga, nggak sama etnisnya, bang. Bahkan mungkin bahasa daerahnya beda-beda. Pasti. Bang Idris beda, Arkon beda, teman beda. Tapi kita ketawa dalam visi yang sama. Karena kita udah nggak terbiasa sekali. Coba bayangkan orang Indonesia hidup mulai dia lahir, itu dari mulai sistem agamanya yang berbeda, tetangganya etnisnya berbeda. Jadi dari mulai dia lahir dia sudah berbeda. Jadi dia melihat perbedaan itu biasa-biasa saja. Nggak ada hal yang luar biasa dari perbedaan itu. Karena memang bangsa ini bersepakat untuk berbeda untuk satu. Nah itu fondasi yang fundamental bang. Yang menurut saya cocok nih jadi prolog obrolan kita malam hari ini. Artinya ada kesepakatan konvensi
konsensus mengatakan itu sudah selesai. Nah, nanti baru kita bicara soal Artinya ini udah selesai. sudah selesai. Kita berharap penerapan ini semacam adanya mungkin semacam dialektika juga kadang berpengaruh ya. Betul. Dialog kita dengan mungkin kita di suatu tempat ini itu yang membuat perbedaan tadi ya. Ya, itu dia. Kadang kita ngomong mungkin bahasa daerah sendiri. Ya. Situ bahasa Minang, pamannya saya bahasa Ya, Jambi. betul. Mungkin hal yang biasa sih sebenarnya itu. Biasa Nggak perlu saja. harus diperdebatkan. Nggak perlu begitu ya? diperdebatkan. Karena memang kita selahirnya sudah berbeda. Jadi kalau ada orang Indonesia, lahir di Indonesia, berKTP di Indonesia, sekolah dimulai TK, SD, SMP, SMA di Indonesia, mempertengkarkan perbedaan, nah saya jadi ragu. Jangan-jangan pernah nggak tahu lu Bang Idris. Padahal ini tokoh semua ini. Padahal ini tokoh semua ini Siapa bicara. nggak kenal Atria Dahlan? Misalnya siapa nggak kenal seorang Bung Arteria Dahlan, anggota DPR RI, Iya. ya kan? Yang bicara terkait bahasa. Kalau Bung Arteria itu misalnya mau sedikit baca konstitusi kita, Bang, Undang-Undang Dasar, Bang, pasal 32. Itu menjamin. Jadi perintah Undang-Undang Dasar itu adalah memelihara. Jadi bahasa itu bukan tidak boleh diucapkan, bahasa itu dipelihara dan dilestarikan. Catat loh, perintah Undang-Undang Dasar. Pasal 32. Betul. Perintah Undang-Undang Dasar. Kalau ibarat orang beragama, misalnya Islam kitabnya Al-Quran, kira-kira begitu. Kalau orang non-Kristen katakan Injil. Nah, kitab kita bernegara, Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar. Jadi kita harus patuh dan taat terhadap kitab kita. Kitab kita itu adalah konsensi atau konvensi kesepakatan, kan gitu Bang. Yang saya bilang tadi, bernegara itu syaratnya bersepakat. Dasarnya apa? Undang-Undang Dasar. Jadi kalau Undang-Undang Dasar saja di pasal 32 memerintahkan, orang kira-kira gini, anak-anak Indonesia kira-kira gitu Bang. Undang-undang bicara kira-kira kalau undang-undang itu bisa ngomong, dia bilang, "Hai generasiku," kira-kira begitu. Yang lahir di Indonesia, besar Indonesia. Salah satu kekayaan budayamu bukan hanya soal alam. Orang kan ketika bicara kekayaan, Bang, bahasanya apa sih? Emas, Pasti. nikel, infrastruktur jalan, itu kekayaan. Iya. Orang harus ingat, kekayaan bangsa ini bukan hanya itu. Ada bahasa. Bahasa. Makanya perintah Undang-Undang Dasar, lestarikan, budayakan. Karena itu harus dijaga. Jadi apa yang dilakukan oleh Kejati kemarin nggak berpengaruh itu? Nah, jadi kalau masuk ke kasusnya, tadi kan kita ngomong prolognya. Iya. Masuk ke kasusnya, kalau perspektif saya nih Bang, saya melihat keadaan itu. Jadi kita lihat konteks, Kejati itu bicara dalam forum apa dulu? Katakanlah forum rapat. Forum rapat. Forum rapat. Nah, ada juga kritikan saya terhadap Pak Kejati itu. Ya. Katanya gini, betul kita perintah undang-undang tadi memelihara bahasa segala macam. Ya. Tapi kita kan juga harus ingat, lah, bicara di tengah-tengah forum rapat formal yang resmi menggunakan bahasa Indonesia. Itunya betul, Bang. Artinya saya dan Abang podcast nggak mungkin pakai bahasa masing-masing, Bang. Ya. Abang bisa nggak ngerti, Abang bisa salah paham dengan saya nih. Pasti. Ini Arkon ngomongin saya apa enggak? Menimbul kecurigaan antar anak muda. Jadi saya sepakat dengan Bang Artelia ini bahwa bersepakat di forum-forum resmi, jangankan pejabat negara, Bang. BEM OSIS sekalipun, kalau di forum-forum resmi, saya harus bersepakat pakai bahasa Indonesia. Yang jadi problem Mbak Artelia Dahlan nih Bang, cara beliau menyerang ataupun mengungkapkan pikirannya. Sunda. Itu kan itu orang terbakar Bang. Itu makanya dituntut oleh Kang Deddy dengan kalimat itu ya. Makanya ada Kang Deddy Mulyadi. Makanya Kang Deddy itu saya menyikapi sepakat. itu ya, menyikapi. Gimana sikapnya? Bang Deddy kan saya nonton ya Bang di YouTube. Beliau Kang Deddy itu dengan menurut saya sangat cerdas dan intelektualitas. Satir lah kata itu. Dia mungkin bilang bahwa mungkin Artelia Dahlan benar. Dalam forum-forum resmi kenegaraan, nggak boleh dong menggunakan bahasa daerah, karena kan kita nggak tahu nih, lawan bicara kita, teman sekantor kita, apakah orang Sunda atau tidak sepakat menggunakan bahasa Indonesia. Tapi saya juga nggak sepakat di sisi yang lain. Saya sepakat dengan dia, nggak bisa menyerang orang begitu dong. Di tengah-tengah forum loh, Bang. Di tengah, apalagi ada bahasa pecat. Bayangkan tuh Bang, pecat. Kita kan bisa begini, apakah dia hilaf? Ini manusia loh Bang ngomongin Bang. Bang Idris Arkon itu nggak lepas dari salah dan hilaf. Betul. Mungkin dia hilaf, Kejati ini Bang. Mungkin ketika dia mengeluarkan bahasa Sunda, dia lagi hilaf. Sebagai manusia, lumrah. Nggak perlu dipecat-pecat juga. Jadi maksud saya itu adalah, di sisi yang lain kita bersepakat dalam forum-forum resmi memakai bahasa Indonesia. Di sisi yang lain kita juga nggak sepakat. Kalau ada tokoh publik sekaliber Artelia Dahlan, ngomong di rapat DPR dengan kalau bahasa kita Bang, mencak-mencak. Wah, kalau meminta bahasa Jambi tadi, mencak-mencak. Menunjuk, menyuruh memecat di depan forum resmi loh Bang. Artinya justru statement itu akan mengkerdilkan dirinya sendiri. Orang Sunda marah, Bang. Dan menyinggung perasaan itu. Sangat menyinggung perasaan. Karena menyebut kesundaannya ya. Karena menyebut Sunda. Sunda. Kita caps besar, Sunda. Sama dengan kita, Bang. Harusnya sikap benar ke Artelia Dahlan seperti apa? Harusnya benarnya adalah
Dia bilang dia cukup tegur saja atau tabayun, klarifikasi. Apakah Pak Kajati sadar ketika rapat memimpin menggunakan bahasa Sunda? Kan sederhana. Nggak perlu di depan pohon rapat dan menyudutkan satu etnis. Saya bilang tadi Bang, saya agak flashback lagi dikit Bang ya. Orang Indonesia itu sudah selesai bicara keberagaman. Tapi disulut apinya, kalau ada yang nyulut Bang, ada yang bakar. Dua hal, agama, etnis. Ini jangan nih Bang. Ini sesuatu yang sudah selesai, yang menjadi prinsip kita sangat fundamental, jangan diusik. Orang Bang, kalau misalnya, ini misal Bang ya, saya nih, dikatakan, kau bodoh, saya senyum loh. Saya nggak tersinggung. Jangan saya coba bilang etnis Bang. Marah saya. Nah, kira gitu. Di orang Indonesia itu, dia dikatakan, goblok kamu. Dia masih nerima loh Bang. Dia introspeksi. Oh, saya goblok ya. Tapi begitu etnisnya diucapkan Bang. Mau itu dalam benar atau salah, respon pertamanya responsif. Mayoritas begitu. Artinya ini jangan diusik lagi dong. Sebagai pejabat negara mencontohkan yang benar. Tegur-tegur saja. Kan bisa WA. Kan kita Indonesia itu gotong royong, keberagaman, kebersamaan. Ya udah tinggal WA-nya telepon Pak Kajati kan dia anggota DPR RI loh Bang. Betul. Seorang anggota DPR kan bisa telepon siapapun Bang. Izin Pak Kajati, kira begitu kan? Ya. Apakah Pak Kajati gini? A, I, U, E, O lah kira-kira gitu. Selesai masalah. Tapi bahasa Kang Deddy lebih halus lagi kalau kita lihat di videonya. Dia Lebih ngomong santun. Daerah ya. Daerah. Kalau mau nyinggung, singgung jangan nyebut nama Sunda. Tapi daerahnya. Daerah. Sepakat. Kang Deddy lebih ini anak jenius Bang. Maksudnya jenius itu loh. Artinya senyum beliau saja itu artinya kan besar. Bermakna. Mungkin beliau marah dalam hatinya. Cuman cara tapi senyumnya cara dia tahu menyampaikan ya. sangat intelektual. Sangat. Jadi beliau mencontohkan ke artilia. Ini loh keberagaman. Itu salah satu. Lo gituin gue marah sebenarnya. Tapi gue nggak nyerang. Kan nggak ada Kang Deddy menyerang balik etnis atau sukunya Artia Dahlan. Nggak ada. Beliau cuma satir aja Bang. Dia bilang ya harusnya nyebutnya daerah. Nah, maksud saya situasi kebangsaan yang begini yang kita butuhkan Bang. Adem, tenang. Kita yang kita hadapi COVID Bang. Betul. Jadi kita ribut di situ aja. Nggak usah ditambah-tambah dengan hal-hal yang sudah selesai. Salah satunya menyebut Sunda. Orang marah Bang, Batak. Misal kita Jambi nih Bang. Kalau saya kuliah dulu, dibilang kubu saya pukul orang loh Bang. Karena bukan soal itunya. Marah gitu Bang. Tapi kalau kita dibilang, makanya lain kali belajar yang pintar, biar nggak goblok. Haha, kita senyum. Tapi begitu kita sebut Jambi itu kubu, Abang marah. Kalau saya marah. Pasti marah. Kenapa? Itu sesuatu sudah selesai. Nggak usah diungkit-ungkit lagi. Nah, yang kayak gini-gini sebenarnya sudah, menurut saya Bang ya, ini menurut saya, positive thinkingnya saya, masa sekaliber Artia Dahlan loh Bang. Dia bisa duduk di parlemen itu berapa periode itu? 1-2 periode. Terus kabarnya dia sedang S3 lagi Bang. Betul. Kabarnya sedang ngambil sekolah doktor. Masa sih nggak ngerti kayak gini-gini Bang, kebinekaan. Saya rasa tuntas ini Bang Artelia. Jangan-jangan Bang Artelia juga kepancing emosi Bang. Jadi kan orang rapat ini di parlemen ini kan beda-beda Bang. Ada yang rapat untuk ngomong esensi, ada yang rapat untuk menaikkan viral dia memviralkan diri. Nah, saya takut nih viral ini. Dia mau viralkan diri barangkali. Ya, Dan akhirnya apa? Bergejolak sampai ke Kalimantan ini. Muncul yang baru-baru ini. Edi Mulyadi lagi. Edi Mulyadi juga sudah mencederakan orang Kalimantan. Ya, lagi-lagi menggugah tentang keberagaman, tentang budaya, tentang etnis. Lagi-lagi tempat jin buang anak. Gara-gara persoalan tempat jin buang anak. Ibu kota. Ya kan? Kok ibu kota mau dipindahkan tempat jin buang anak? Saya pengen hidup di situ. Ya. Nah, itu juga saya kira Bang ya, itu lebih lucu lagi Bang. Kalau boleh ngomong lucu, itu lebih lucu dibanding Artia Dahlan. Misalnya, kita ngomong kan, kita harus pisahkan dua hal. Satu soal pemindahan ibu kota. Satu soal keberagaman yang disebutkan oleh Kang Edi Mulyadi. Artinya, orang pindah ibu kota itu kan itu kajiannya mendalam Bang. Sudah lama. Jadi nggak tiba-tiba Pak Presiden pindah ibu kota hari ini Bang. Ini sudah perjalanan panjang. Yang dicari justru tempat-tempat yang memang bisa masuk dalam kriterianya. Dipilihlah Kalimantan. Jadi bukan karena tempat jin buang anak. Itu kan sangat, frasenya sangat nggak sastra gitu. Maksudnya frase yang dipilih, diksi yang dipilih itu sangat menyakitkan jadinya. Maka kan ada tuh video viral orang Dayak tiba-tiba pakai baju Dayak. Identitasnya Bang. Jadi orang di Indonesia itu sepakat tentang Indonesia sebagai satu negara yang bersama. Tapi dia juga kuat secara etnis Bang. Nggak main-main secara ras. Misalnya statement, saya berpikir gini Bang, kalau beliau itu intelektual, cukup bicara tentang pindahnya ibu kota ke Kalimantan. Edi Mulyadi tadi ya? Edi Mulyadi. Wartawan senior itu? Wartawan senior. Harusnya dia ngomong adalah, dia boleh mengkritik loh Bang. Sebagai bangsa yang demokratis, boleh-boleh saja kritik. Saya sepakat. Tapi kritik yang substansi. Apa problemnya di Kalimantan? Ketersediaan infrastruktur kah?
atau lahannya gabung, kira-kira begitu Bang. Kalau begitu, dia bisa viral dengan prestasi. Yang jadi masalah, dia sebutkan di ujung. Mungkin niatnya nggak begitu, tapi dia sebutkan soal kok pemindahan ibu kota tempat jin buang anak. Siapa yang mau tinggal situ kata dia? Kalimantan pula ujungnya tuh ya. Kalimantan pula ujungnya. Memang Dayak nggak disebutnya. Dayak Cuman nggak ada disebut, tapi Kalimantan begitu yang disebut secara Kalimantan, luas. dia sebut etnis dong. Berarti etnis. Berarti etnis. Nah lagi-lagi menggugah rasa keberagaman. Nah ini problem Bang. Lagi-lagi problem. Belum selesai RT Dahlan, Abu Janda, Ferdinand Utapia, masuk lagi Edi Mulyadi soal Kalimantan. Saya lebih sepakat, sekaliber tokoh wartawan senior ini Bang Idris. Udah kritik aja yang substantif lah. Apa sih masalah kalian nggak sepakat ibu kota di Kalimantan? Yang substantif. Jangan yang sesuatu yang mengada-ngada gitu loh Bang. Tempat jin buang anak, emang jin itu ada Bang. Ada dalam satu agama loh Bang. Nanti ributnya ke agama loh Bang. Kalau dipanjang lagi. Panjang lagi, misalnya dibilang jin buang anak lah. Memang semua agama mau ke jin. Kan ribut lagi nih Bang. Jadi kita sibuk ribut soal sesuatu yang nggak penting. Sesuatu yang sudah selesai dari tahun 17 Agustus 1945. Sudah selesai, konsensusnya sepakat. Buah budaya harus dilestarikan. Saya selalu bilang kayak ini ke anak-anak milenial, kalau nongkrong di Jambi. Saya sepakat sama teknologi. Sepakat saya. Memang anak muda harus ngerti teknologi. Tapi saya juga sepakat. Budaya itu harus diteknologikan. Oke, Bung. Kalau gitu saya mau nanya. Kita udah lihat gambarannya nih, sudah lihat videonya, sudah lihat beritanya. Tang! Rame Di mana-mana. Pertanyaan saya sederhana. Ini ada unsur politik tidak? Kalau saya mengira-ngira gitu Bang, saya berharapnya sih tidak. Berharapnya murni coletan seorang wartawan senior. Nggak, termasuk Arteria Dahlannya dan Edi Mulyadinya selaku wartawan senior. Masuk tidak dia melakukan, maaf ini ya, katakan ada semacam tekanan politik. Ada pesanan atau apa gitu. Ya akhirnya pikir orang liar. Gara-gara statement itu, akhirnya cara gini Bang, satu orang menonton video dengan 10 orang kan beda Bang. Betul. Contoh Bang Idris nonton satu video, satu perspektifnya. Kalau ada Arkon jadi 2 lah Bang. Ada 10 jadi 10. Ini ada 275 juta orang saya nonton video itu. Berarti ada sekian ratus perspektif. Jadi kita nggak bisa juga bilang mentidakkan ada unsur politik. Jangan-jangan ada. Bagi orang yang memandang itu sebagai perspektif politik. Orang berpandangan perspektif budaya, dia bilang ini budaya. Nah, maka saya bilang tadi, Bang, ini diusik, ini jadi masalah. Akhirnya orang liar berpikir, Bang. Kan siapa, Bang, yang bisa membatasi pikiran orang? Siapa yang bisa membatasi hayalan, imajinasi? Kan bisa. Betul. Karena itu anugerah dari Tuhan. Jadi ketika statement Edi Mulyadi tentang Kalimantan, jin buang anak segala macam, orang bermacam-macam perspektif. Orang hukum berpandangannya secara perspektif hukum. Orang politisi sebagian mungkin yang Bang bilang tadi, melihatnya sebagai perspektif, ini main ini. Ini titipan ini. Ini goreng-goreng ini. Ini cari duit ini. Nggak boleh marah. Kan dia yang buka. Dia yang buka sesuatu yang sudah ditutup. Kan saya bilang Bang, keberagaman itu sudah dikotak, Bang. Ibarat kertas cinta gitu, Bang. Udah kita tulis sepakat, kita taruh. Kita kubur di tanah Indonesia. Ini dibuka. Nah, itu yang saya bilang tadi yang bahaya. Jadi nggak bisa juga dipungkiri, jangan-jangan ada perspektif politik. Betul. Ada muatan lain ya. Artinya dia ini kan multidimensi nih, Bang. Multidimensi. Nggak murni soal Kalimantan. Kalau emang ini murni soal ibu kota, harusnya argumentasinya ibu kota dong, Bang. Harusnya. Harusnya ibu kota. Kenapa Kalimantan yang dimainkan? Kenapa Kalimantan dimainkan? Ya. Di saat ya, Bang ya, kalau kita boleh agak sedikit keluar dari rule kita misalnya, ini kan situasi politik hari ini. Pilgub DKI, Pilpres, itu kan semuanya di 2023, 2024. Menjelang, tiba-tiba viral ini, Bang. Sesuatu yang dalam husnuzonnya saya, dia ngerti kok. Sebenarnya. Wartawan senior ini, Bang. Ya. Masa dia nggak sadar ketika bicara ini tempat jin buang anak akan menyinggung orang Dayak, akan menyinggung orang Kalimantan. Saya rasa dia sudah ngerti lah. Makanya cipta kondisi. Makanya jangan ini by design, Bang. Ada jadi problem. By design. Kalau ini by design, ini beda sudah perspektifnya. Tapi saya berharap tadi ya harus dicukupkan lah, menyinggung sesuatu yang sudah. Tapi kalau jadi begini mungkin Bung Arkon, kalau ini dibiarkan berlarut-larut, kita khawatir ya. Betul. Bukan daerah Kalimantan ataupun Sunda saja yang terjadi. Meluas. Ini akan meluas. Betul. Tentu kita punya sikap tersendiri. Hari ini belum ada pembahasan itu secara detail. Mohon maaf, tokoh-tokoh baik tokoh-tokoh sastrawan, tokoh-tokoh apalagi itu tuh budayawan, ya kan. Sampai hari ini belum ada saya lihat berita bagaimana menyelesaikan mencari solusi persoalan keberagaman ini harus diselesaikan dulu. Betul itu, Bang Arkon ya. Itu problem tersendiri loh, Bang. Iya. Kita berharap itu sudah harus ada, kita kunci. Gitu Selesai. Ya kan?
Jangan diungkit. dijelaskan, jangan diungkit. diungkit. Nah, bagaimana kita mencari solusinya untuk menutup persoalan ini menurut pandangan Arkon sendiri? Ya, saya bilang salah satu solusinya, Bang, sebelum saya masuk solusi, yang harus Kang Edi ingat, Artia Dahlan ingat, dan segala macam yang ngerti. Indonesia ini, Bang, berangkat dari kerajaan. Raja-raja, kerajaan-kerajaan yang disatukan dalam konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awalnya, ini kan raja-raja, Bang. Etnis, toh? Ya. Agama tertentu, toh? Artinya, kita berangkat dari, memang situasi sangat berbeda. Tapi mereka bersepakat. Abang bayangkan tuh, hebatnya Panibaders kita, raja-raja ini bisa sepakat. Ya, ya. Dipimpin oleh satu orang. Presiden Republik Indonesia, Soekarno, dan Wakil Presiden Hatta. Tapi nggak bisa kita pungkiri, Bang, kita lahirianya masih begitu. Nggak usah jauh-jauh, Bang. Saya ini orang Kerinci loh, Bang. Di situ masih ada loh gelar adat, Bang. Nggak main-main loh, Bang. Di Aceh itu, kalau Bang ke Aceh, jangan mau coba-coba cewek nggak pakai jilbab. Betul. Artinya gini, di luar konteks keindonesiaan, orang kita masih mengilhami, masih sangat menghargai yang disebut dengan kebudayaan. Bahkan hukum yang tidak tertulis itu hukum sosial. Nah, artinya ini kan sudah sepakat nih, Bang. Udah selesai. Tapi jangan sampai itu dipancing. Karena saya bilang tadi, kita negara bukan seperti Amerika, Bang. Orang sering salah loh, Bang. Orang beranggapan demokrasi gitu. Ketika ngomong demokrasi, oh ini Amerika beda. Indonesia berangkat dari sejarah yang berbeda. Kultur kita, budaya kita, budaya kerajaan. Yang artinya setiap raja ke raja itu berbeda. Baik itu bahasanya, cara berpakaiannya, cara mengelola kerajaannya, dan segala macam berbeda. Tapi mereka sepakat untuk satu. Maka negara ini negara sangat besar. Singapura itu berapa, Bang? Cuma 6 juta. Betul. Kita ini, Bang, pulau aja berapa ratus ribu pulau. Bayangin, Abang, ini bisa disepakati oleh dipimpin satu presiden, Bang. Artinya kan ada kelogoan, betul nggak, Bang? Ada kalau bahasa kita gini, ada ke logowo gitu loh. Orang Jambi, orang Lampung, orang Batak di Medan sana, orang Padang. Sunda, orang Padang, itu logowo. Oke. Indonesia. Selesai. Tapi ingat, kami juga melihara budaya kami. Nah, maka solusi terbaik adalah satu, berhenti. Ini harusnya yang ngomong ini pimpinan partai lah, Bang. Kalau dia orang partai ya, kalau dia Artia Dahlan yang peringati dia ketua umum partai. Kalau dia wartawan senior, yang peringati dia ya ketua inilah asosiasi wartawan. Jadi ditegur langsung oleh atasan. Agar apa? Agar ini menjadi teguran yang sanksi sosial. Ini kan udah sanksi sosial, Bang. Atau mereka berdua yang menyampaikan itu? Atau mereka berdua minta maaf. Tapi juga jangan jadi tradisi, Bang. Artinya besok ngomong, menyinggung, sebulan kemudian saya minta maaf. Ini kita sering-sering kayak gitu loh, Bang. Politisi kita ini, ataupun sering sekali buat gaduh, viral, saya mohon maaf. Artinya perlu ada sanksi, Bang, ya. Walaupun tidak dalam bentuk hukum, tapi ada sanksi tegas, minimal dari partai. Agar orang Sunda nggak borong-borong demo di depan DPR itu, Bang. Akhirnya kan kepancing, Bang. Kami Sunda. Oh, itu bahaya loh, Bang. Itu sesuatu yang sudah kita sepakati Indonesia. Tadinya dia sepakat, gara-gara dipancing oleh Artelia, dia ngomong Sunda hari ini. Begitupun di Kalimantan. Orang Dayak udah pakai kostum Dayak loh, Bang. Padahal kita sudah pakai kostum lengan panjang, pakai kostum rapi, tertutup. Budaya kan kita gitu, Bang. Tapi orang Dayak sudah pakai kostum Dayak, dia pakai kostum perang. Karena apa? Tersinggung, Bang. Etnisnya disinggung. Nah, maksud saya, hal-hal begini sekelas wartawan senior itu tadi, teguran. Teguran itu satu teguran. Kedua, memang yang agak lebih, saya nggak katakan ekstrim ya, yang lebih substantif, Bang, ya. Kayaknya saya sepakat memang pelajaran tentang kebudayaan itu dimasukkan di kurikulum dari mulai TK. Kalaupun ada, harus sesuatu yang lebih dalam. Misalnya gini, Bang, saya sering gini, dokter umum, Bang. Tapi ada nama dokter spesialis mata. Ada lebih umum lagi, Bang. Dokter spesialis mata retina sebelah kiri. Nah, kita pengen pelajaran budaya itu tidak hanya pelajaran yang sekedar orang masuk kelas ngomong, adik-adik anak-anak ngantuk, Bang, ngantuk pulang, dia nggak ngerti. Tapi benar-benar dijadikan mata kuliah kalau di tingkatan kelas mahasiswa, kalau kelas siswa tadi mata kuliah khusus. Tapi jangan diajar sama orang yang buat ngantuk. Betul. Karena kan kayak dongeng sejarah, enggak. Pelajaran kebudayaan itu pelajaran menurut saya sangat modern. Indonesia ini bisa nggak punya alam kaya, Bang? Contoh, Bang, banyak di Amerika itu punya apa sih, Bang? Apa yang dia punya? Emang dia punya Freeport? Enggak. Dia punya alam sehebat kita? Enggak. Flora fauna sehebat di Papua? Enggak. Dia punya Papua, Bang. Sumber daya manusia. Dia punya Papua. Dia punya sumber daya manusia, Bang. Nah, bayangin bangsa sebesar Indonesia ini punya sumber daya manusia yang mumpuni dan bisa menggerakkan seluruh ekosistem. Sumber daya alamnya. Wah, ini kuat, Bang. Salah satunya melestarikan.
Betul. Rendang jadi lagi lokomotif tersendiri di luar negeri. Sarung sama macam. Nah, maksud saya, yuk lombanya di situ. Yuk kita sekarang berkompetisi di wilayah itu. Bagaimana caranya mensosialisasikan produk daerah yang katanya budaya, yang katanya tradisi, menjadi apa? Menjadi kekayaan dunia. Betul sekali. Kan itu Bang Jin. Rendang tuh orang Malaysia makan rendang, orang Amerika orang hebat makan rendang. Kenapa kemampuan kita mengatakan bahwa rendang itu enak? Nah, maksud saya tokoh-tokoh bangsa ini, yuk sama-sama merenung, berkontemplasi. Kita fokus ke situ. Jadi jangan kebalik. Jadi sangat penting kita ya, Sangat penting. menjaga keberagaman, menjaga budaya kita. Sangat penting ya. Sangat penting. Karena nggak bisa, karena kita, saya bilang tadi, sulit. Dan itu harus menjadi pokok utama dalam penerapan dalam kehidupan kita kayaknya. Pokok utama. Dari mulai anak. Karena ada adat, Ya. adat istiadat. Ada adat. Betul. Ya, kan? Betul tadi. Dari Ada awal, besar ya. syarat-syarat besar yang kita bullah. Coba bayangkan loh. Itu kekayaan loh Bang. Jadi Kekayaan. jangan cuma bilang kekayaan itu minyak bumi, minyak gas bumi, itu kekayaan juga, air, budaya juga kekayaan. Betul sekali. Dan Indonesia harus bangga punya, Dan hari punya ini, itu. dan hari ini jujur, saya ada nonton video Kang Deddy Mulyadi itu ya. Tentang dia disinggung persoalan agamanya apa waktu itu. Ya. Kan? Betul. Dia balik kilas persoalan tentang kebudayaan dan keberagaman. Betul. Menjaga leluhur seperti apa. Di dalam itu lengkap kayaknya. Lengkap. Itu luar biasa. Kue semua itu Bang. Iya. Kue semua itu dia omongin itu. Artinya kan itu perspektifnya lebih dalam tuh Bang. Sangat dalam tuh kalau orang mau. Bagaimana dia menjaga itu ya. Ya. Dan itu yang hilang di kita Pak sebenarnya. Tuh. Itu penyebabnya apa? Problem utamanya yang saya bilang tadi, orang kadang-kadang edukasi sejak dini. Bang. Ini problemnya. Jadi orang mempertengkarkan kebudayaan ketika dia sudah jadi mahasiswa. Orang belajar budaya ketika dia sudah kerja. Padahal itu warisan. Bang. Warisan. Itu warisan. Kebudayaan itu warisan. Borobudur itu warisan keajaiban yang terlihat oleh mata. Borobudur namanya. Budaya, bahasa, keberagaman, warisan yang tidak terlihat tapi kita rasakan. Sama-sama warisan, Bang. Nah, makanya harus imbang dong, Bang. Harus imbang dong kita memberikan edukasi kepada dari mulai. Jadi gini, saya sepakat gini, segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan. Entah itu agama, religiusitas. Karena Pancasila pasal 1 bicara ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Siapapun yang hidup di bangsa Indonesia harus punya KTP dan ditulis agamanya. Coba Bang Idris mendaftarkan anak, nggak ada agamanya, ditolak sama Capil, Pak Duk Capil. Karena itu konvensi, sudah selesai. Itu satu soal perihal religi dan agama. Kedua perihal budaya. Semua orang lahir di mana dia pasti beda budayanya. Orang Manado Bang, beda Bang sama kita Bang. Budaya beda, tapi kita dibingkai dalam kebinekaan tadi. Yeah. Artinya ini kan sudah selesai. Yang kita teriak ini sudah selesai. Terus nggak usah lagi tapi yang paling penting masuk dong ke kurikulum sekolah. Saya lebih sepakat yang ngajar anak SD itu dosen mah. Padahal dia nggak tahu, harusnya tahu dia memahami berbeda-beda satu tujuan itu ya. Harusnya mengajar anak-anak SD di kelas itu bilang, yang mana orang Padang angkat tangan, yang mana yang orang Bangko angkat tangan. Kenapa Anda disebut orang Padang, orang Bangko? Kenapa nggak Indonesia? Abang bisa bayang nggak anak SD diedukasi seperti itu? Oh cerdas, Bang. Iya. Ketika dia mahasiswa, ketika dia bekerja, senyum. Karena di otaknya, di server sudah selesai. Nah, yang jadi masalah, problemnya ini kritik juga, Bang. Jangan-jangan yang ngajari tentang kebudayaan. Sudah banyak. Nggak ada kayak lagi. baca dongeng, Bang. Kayak baca dongeng. Ngantuk. Tidak Tidur. tidak melalui dari hati ya atau Tidak dari gimana? hati. Makanya Bang lihat, salah satu pelajaran tidak populer apa, Bang? Sejarah. Itu real, Bang. Salah satu pelajaran yang tidak populer, baik itu SMP, SMA, adalah sejarah. Tambah Kenapa? pula dihilangkan Cara orang mentransfer of knowledge. Of knowledge, ya. Cara mentransfer pengetahuannya boring. Ini anak milenial, Bang. Dia lebih mending megang HP. Anak Bang ini di rumah itu. Dibanding Abang ngomong sejarah. Jadi, ini Indonesia. Udahlah, Pak, main game. Itu terjadi. Itu fakta, Bang. Fakta. Nah, akhirnya, kalau hulunya begitu, Abang kebayang nggak hilirnya? Ya sekarang ini. Kalimantan dibilang tempat jin buang anak. Di mana jin buang anak, Bang? Orang-orang punya bandara, dia punya. Maksudnya, ini kan isu. Ya. Mungkin 50 tahun yang lalu, jin buang anak. Memang Anda lihat jin buang anak? Mungkin maksud dia bukan itu ya. Maksud dia nggak bilang itu jin. Tapi dia frasenya saja. Tapi tetap menyinggung. Kalau kita sih paham, Bang. Kita yang intelektual, aktivis paham. Pertanyaan saya, apakah orang sana paham? Nggak juga. Belum tentu marah. paham. Pasti. Pasti marah. Kayak saya bilang tadi, Bang. Saya kalau dikatain bodoh, saya nggak apa-apa. Jangan bilang Jamini Kumbung. Ya. Marah saya, Bang. Kenapa? Itu budaya yang saya pelihara. Itu sesuatu, itu kekayaan alam.
Kan begitu Bang. Artinya nggak usah diubris yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat sentimental, perasaan. Itu perasaan loh Bang, bukan logika. Nah. 1+1=2 itu logika Bang. Tapi ketika ngomong etnis itu perasaan. Dan orang kalau perasaan tuh bunuh orang siap. Nah ini problem loh, hati-hati loh. Makanya saya ingatin hati-hati. Baik, itu dia teman-teman ya. Ini apa namanya tadi perbincangan menarik. Tentunya hal ini harus menjadi pembelajaran buat kita semua agar tidak terjadi di berbagai daerah ya. Betul, tidak berlanjut. Khususnya Jambi ya. Dan teruslah kita menjaga apa namanya tadi adab kita, etika, budaya, keberagaman yang ada di daerah masing-masing. Betul, betul. Dan kita jangan merasa-rasa juga kayak gitu. Itu yang penting sekali mungkin Bung Arkon. Betul, sepakat. Mungkin cukup sekian nih Bung Arkon. Oke, terima kasih Bang Idris. Mungkin sebelum penutup ini, Bung, ada pesan-pesan kira-kira? Kalau saya sederhana aja Bang. Apa pesannya? Saya bilang sama ini kayak sambutan saya tadi malam Bang, menutup pelantikan KNP Kota Jambi. Saya bilang gini, saya dapat ini dari Ustadz Lukman Bang. Siap. Dia bilang gini, kalau satu lidi itu Bang, itu dia mudah patah. Kalau lidinya kompak, dia bisa usir sampah, dia bisa bawa sampah. Tapi itu kan biasa kita dengar Bang. Yang ketiga nih memukul saya. Tapi kalau lidi itu bercerai-berai, dialah sampahnya. Jadi jangan sampai kita jadi sampah itu Bang. Jadi lidi yang jadilah lidi yang kuat dalam konteks kebangsaan, dalam konteks keindonesiaan. Selesai. Itu dia. Baik Bung Arkon. Siap, terima kasih Bang. Sama-sama. Sampai jumpa kembali. Yuk, siap.